Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dhamir atau disebut juga dengan kata ganti. Apa sih pengertian dhamir itu? Ad-dhamiru huwa ismun ma'rifatun yadullu alal mutakallimi awil mukhatabi awil ghaibi. Dhamir adalah huwa ismun ma'rifatun, isim ma'rifat, yadullu alal mutakallimi, yang menunjukkan atas orang yang berbicara atau orang pertama, awil mukhatabi atau orang yang diajak bicara, atau orang kedua, kita menyebutnya dengan orang kedua, awil ghaibi atau orang yang dibicarakan, atau disebut juga dengan orang ketiga. Seperti yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia, kita belajar tentang kata ganti. Ada saya, ada kamu, ada mereka, ada kalian. Nah, itu juga dalam bahasa Arab pun ada seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya kita menyebutnya dengan kata ganti, kalau bahasa Arabnya kita menyebutkan dengan dhamir. Saya jelaskan satu persatu. Mutakallimun artinya orang yang berbicara atau orang pertama. Contohnya, ana la azhabu ila suqi. Ana di sini adalah mutakallim, orang yang berbicara, adhabu, yaitu orang pertama. Seperti bahasa Indonesia, orang pertama adalah saya, aku. Nah, seperti itu. Kalau ini ana la adhabu ila suqi, artinya saya tidak pergi ke pasar. Maka ini adalah dhamir mutakalim, yaitu ana adhabu. Yang kedua adalah mukhatabun, artinya orang yang diajak bicara atau orang kedua. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu ada sebutan kamu, kalian. Nah, di sini contohnya juga sama. Anta tuhibbul watona. Kamu cinta tanah air. Nah, anta. Nah, anta ini adalah orang kedua atau orang yang diajak bicara, yang artinya kamu laki-laki. Yang ketiga adalah ghaib atau orang yang dibicarakan atau disebut juga dengan orang ketiga. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya orang ketiga, yaitu dia, mereka. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Ini ada contohnya, huwa tabibun. Dia adalah seorang dokter. Kira-kira bisa difahami sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Dhamir itu ada 3. Yang pertama adalah dhamir munfasil, yang kedua adalah dhamir muttasil, yang ketiga adalah dhamir mustatir. Dhamir munfasil adalah dhamir yang penulisannya terpisah dengan kata lain dan bisa diucapkan meskipun sendiri, yaitu tidak bersambung dengan kata lain. Contohnya dhamir munfasil ini adalah huwa, artinya dia laki-laki, huma artinya dia berdua laki-laki, hum artinya mereka laki-laki, hiya artinya dia perempuan, jumlahnya 1, huma artinya dia berdua perempuan, hunna artinya mereka lebih dari 2 perempuan, anta artinya kamu laki-laki, antuma artinya kamu berdua laki-laki, antum artinya kalian laki-laki banyak, jumlahnya lebih dari 2. Selanjutnya, anti artinya kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antunnya kalian banyak perempuan, yaitu lebih dari 2. Ana artinya saya, nahnu artinya kita.
Jadi ini adalah dhamir munfasil ya, dhamir yang penulisannya terpisah dengan kata lain dan bisa diucapkan sendiri meskipun tidak bersambung. Dan ada kesamaan huwa dengan hiya ketika jumlahnya 2, huma sama huma ya. Begitu juga dengan antuma, anta dan anti sama. Contohnya, ana ustadatun, saya adalah seorang guru. Mana dhamir munfasilnya? Yaitu ana. Penulisannya terpisah, tidak bersambung dengan ini isimnya. Contoh lagi, nahnu muti'un, artinya kita orang-orang yang taat. Mana dhamir munfasilnya? Adalah nahnu. Tulisannya terpisah, tidak bersambung dengan muti'una. Bisa difahami? Semoga bisa. Lanjut. Dhamir muttasilun adalah dhamir yang tidak bisa diucapkan jika sendirian dan selalu bersambung dengan kata lain. Contoh, di sini ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Hu artinya dia laki-laki, huma artinya dia berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, ha dia perempuan satu, huma dia berdua perempuan, hunna mereka banyak perempuan, ka kamu laki-laki, kuma kamu berdua laki-laki, kum kalian banyak laki-laki, ki kamu perempuan, kuma kamu berdua perempuan, kunna kalian banyak perempuan ya. Saya, na kita. Contohnya dhahabna ilal mal'abi, artinya kita telah pergi ke tempat bermain. Contohnya di sini nah ini penulisannya bersambung dengan fi'il. Fi'il apa sih? Dhahaba. Bisa difahami? Lanjut, qara'tul qur'ana. Nah, ini artinya adalah saya telah membaca Al-Qur'an. Ini bersambung dengan fiilnya. Dalam keadaan rofa ya. Ini dalam keadaan rofa. Hadza qalamuka. Nah, ka di sini bersambung dengan isim. Ini nanti akan saya jelaskan lagi, yaitu ada macam-macam dhamir muttasil dalam keadaan rofa maupun dalam keadaan nasab pertemuan selanjutnya, biar tidak terlalu banyak durasinya. Yang ketiga adalah dhamir mustatir, yaitu dhamir yang bersambung dengan fiil tanpa terlihat dalam ucapan, atau dhamir yang tersembunyi. Jadi mustatir itu dhamir yang bersambung dengan fiil yang tidak tampak ketika diucapkan. Jadi dhamirnya ini tersembunyi. Contohnya, katabat darsa. Ini mana sih dhamirnya? Sebenarnya adalah kataba di sini. Kataba di sini ada dhamir yang disembunyikan, yaitu huwa. Huwa kataba, disembunyikan. Jadi kita cukup menulis katabat darsa, artinya dia laki-laki menulis pelajaran. Contohnya lagi, akulur ruzza, artinya saya makan nasi. Mana dhamirnya? Dhamirnya disembunyikan, yaitu ana, yang disembunyikan oleh akulu, artinya saya makan, ananya disembunyikan ya. Kita melihat dari kataba akulu. Ini adalah kesemuanya dhamir yang mustatir, yaitu dhamir yang disembunyikan. Kemarin sudah saya jelaskan ada contoh beberapa dhamir dalam fi'il. Nanti saya akan share linknya dalam deskripsi. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.